Hari Jumat kemarin bisa jadi hari Jumat pembuktian bagi artis Tyas Mirasih. Iya, jarak 1 minggu setelah mangkir dari panggilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena dituding menculik Amandine, cucu seorang nenek bernama Marika, kemarin akhirnya Tyas memenuhi janjinya menemui pihak KPAI lengkap dengan pemandangan mengejutkan. Pasalnya tidak hanya datang seorang diri, Tyas ditemani Raiden Sujono sang suami, sepupu, paman hingga pengacara. Nyaris 1 jam mengadakan pertemuan tertutup dengan pihak KPAI, Tyas pun keluar dari ruangan KPAI mengutas setumpuk klarifikasi yang mengejutkan. Bahwa jauh dari tudingan Marika, Amandine tidak berada di bawah pengasuhan Tyas, melainkan Steffi sang paman. Dan seolah tak mau dituding menculik, Tyas pun mengutas deret bukti bahwa dirinya sama sekali tak pernah memutus komunikasi seperti yang diungkap oleh nenek Amandine, Marika. Ananda selama ini tidak ada di Mbak Tyas, selama ini diasuh oleh kerabatnya yang lain, tantenya juga Mbak Amanda. Hasil hari ini memberikan gambaran bagaimana kondisi Ananda yang saat ini sudah bersekolah. Kami tentu berharap bahwa hak-hak Ananda terkait dengan pengasuhannya akan terus baik, dan ke depan KPAI akan melakukan beberapa langkah lagi, termasuk ada home visit, kemudian juga pemanggilan kepada pihak-pihak yang lain. Satu hal yang saya sangat keberatan adalah kami tidak pernah menutup komunikasi satu kali pun. Saya tidak pernah, karena apa? Ibu Marika pun tidak pernah menghubungi saya, terutama ataupun keluarga besar saya tuh nggak pernah sekalipun. Jadi kalau dibilang menutup komunikasi, apanya mau ditutup sih gitu loh. Kalau emang kalian mau datang atau mau ngomong kan kita nggak masalah. Bisa dilihat saya masih berteman dengan Ibu Ita Salim di Instagram. Saya tidak memblok WhatsApp-nya saudara Regi siapapun. Jadi kalau dibilang menutup komunikasi tuh kayaknya salah banget lah. Dan Regi tahu kok rumah saya di mana. Kalau emang ini datang lah ke rumah gitu loh, nggak usah. Dan ada beberapa media mana-mana yang melebar kemana-mana gitu jadinya. Dan seolah serius ingin mematahkan segala tudingan menculik Amandine, kemarin Tyas bahkan dikabarkan membawa setumpuk bukti dan dokumen dan menyerahkannya ke markas KPAI. Di antaranya, bukti bahwa Amandine masih memiliki ikatan darah dengan Tyas mencuatkan teka-teki baru. Jika memang Amandine adalah keponakan Tyas, mengapa Marika, nenek kandung Amandine, kekeh menyatakan bahwa Tyas Mirasih tak memiliki ikatan darah sama sekali dengan Cecilia, ibu Amandine, sehingga tidak layak mengasuh Amandine pasca kematian sang ibu. Jadi ibu saya dan ibu almarhumah itu adik kakak. Kenapa sampai Tyas disebut menculik Amandine? Ya, karena pada waktu itu ada yang namanya Pak Salim. Ya, saya sudah memberikan bukti-bukti kepada ibu dari pihak KPAI bahwa hari itu masih dalam masa berkabung. Ya. Hari itu saya sudah dapat WA dari Pak Salim. Ya, bahwa anak itu harus segera saya ambil dari Pondok Indah. Kalau tidak segera saya ambil, anak itu akan dikirim ke rumah saya. Nah, karena rumah saya masih dalam renovasi, saya minta tolong Tyas. Untuk tolong Tyas, kamu ambilin dulu, kamu lebih dekat dari sana dan kamu dekat dengan Amandine. Nah, Tyas ambil ke sana, bawa ke rumah Tyas. Jadi tidak ada itu namanya Tyas menculik. Saya nggak mau tahu dia pindah kemana, yang penting kamu yang ambil di Pondok Indah, kembalikan lagi ke Pondok Indah. Apa dia bilang ada hubungan darah? Coba tunjukkan mana hubungan, faktanya nggak ada. Sama-sama mengaku menjadi pihak yang paling benar, siapakah di antara Tyas Mirasih dan Marika yang tulus jujur atau justru mengumbar kebohongan? Sebuah teka-teki yang kian menjulangkan misteri. Pasalnya almarhumah Cecilia, ibu kandung Amandine, bahkan meninggalkan surat wasiat mengalihkan hak pengasuhan Amandine sang putri hanya kepada 2 orang, yaitu Regi, pegawai kepercayaan almarhum Billy suaminya, dan Desi, ibu angkat Cecilia di London, Inggris. Ironisnya, dalam surat wasiat ibunda Amandine tersebut sama sekali tidak disebutkan nama Tyas Mirasih, apalagi sang paman yang kini mengaku mengasuh Amandine. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Amandine diakui sang nenek memiliki jumlah warisan fantastis dari orang tuanya, benarkah ada motif perebutan hak asuh anak emas di balik semua ini? Itu surat wasiat ada, saya juga baru tahu setelah 40 hari.
setelah diajukan ke pengadilan agama untuk jadi hak ahli asuh ya, gitu, ternyata ditolak sama pengadilan agama karena pertama Regi bukan muhrimnya, bukan siapa-siapa, bukan nggak sedara ya, dia belum menikah, sedangkan Amandine perempuan, nggak boleh. Itu syariat Islam, bukan saya yang ngomong ya. Yang kedua Desi, dia warga negara asing. Ada kata bahwa warisan itu memang haknya Amandine karena itu warisan dari ayahnya. Anak saya punya usaha di Bandung yang cukup sukses, punya tabungan yang cukup banyak, ya, punya rumah, punya mobil juga ada. Nah, mobil itu ya sekarang katanya udah diambil Matias juga. Siapa nanti ya, itu urusan yang personal. Gini deh, kita punya data nanti suatu hari akan dibuka ya. Cuman nggak sekarang, jadi biarin aja yang sebelah sana ngoceh ke kanan kiri apa, udah saya nggak begitu peduli. Yang jelas nih kita ada tim kuasa hukum sekarang, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai hal personal silahkan ke Mas Andi Arief. Kalau dibilang harta, ya harta seperti apa sih yang ada, ya kan? Jadi kalau saya bicara nanti bikin statement nanti jadi fitnah, makanya saya nggak mau. Makanya saya udah serahkan semua kepada KPAI, biar nanti pihak KPAI yang menilai. Kalau misalnya pihak yang sebelah sana mengadu-ngadu, langsung aja kalau misalnya ini terbuka, ya bukan, jangan ke istri saya, ini karena dia lebih wali, lebih tua, lebih paham semuanya. Dan mengejutkan, seolah tak terima dituding sebagai penculik, Tyas Mirasih pun mengambil ancang-ancang langkah hukum. Kabarnya Tyas bakal melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib terkait Amandine menyisakan tanya. Konon menderita setumpuk kerugian materi gara-gara kabar menculik Amandine. Benarkah Tyas akan melaporkan Marike, nenek Amandine, dan menyeretnya ke dalam pertarungan hukum? Masalah ini pokoknya, iya saya pribadi akan membuat laporan. Saya kabarin. Setelah kejadian ini kerugiannya 1 nama ya, dan itu headline-nya nggak enak banget kan, penculikan gitu-gitu segala macam, terus mengganggu aku, eksploitasi anak, terus tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar gitu kan, kecuali ada bukti. Nggak, itu ada bukti, terus jadi kerugiannya lumayan. Jadi kemarin ada beberapa kerjaan yang akhirnya di-cancel gara-gara berita ini gitu. Itu kan menurut aku itu kerugian lah gitu. Ya. Dari kehadiran Tyas Mirasih di KPAI, inilah kebahagiaan Vicky Prasetyo dan Angel Elga di tengah kontroversi dan laporan polisi yang sempat menghampiri keduanya. Benarkah Angel Elga yang sempat merasakan tanda-tanda kehamilan akan memeriksakan kondisinya ke dokter minggu ini? Benarkah Vicky dan Angel sudah menerima panggilan polisi terkait sejumlah laporan yang dialamatkan pada mereka? Sementara itu, benarkah Nadia Almira tetap ingin menyudahi rumah tangganya meski Ray Randy sang suami ingin Nadia mencabut gugatan? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini. Sensasi debar-debar penuh asa. Bisa jadi inilah yang sedang menimpa artis Angel Elga dan Vicky Prasetyo di sepanjang bulan Maret ini. Pasalnya baru 1 bulan pasca meresmikan pernikahan mereka di bulan Februari lalu, Angel menunjukkan gejala sinyal mengandung. Berawal dari gejala pusing, mual, dan muntah yang dialami Angel ketika sedang show di kota Garut, Jawa Barat, Vicky pun sontak antusias mengajak Angel untuk segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Uniknya meski belum tahu pasti apakah Angel positif mengandung atau justru mengalami gejala mual biasa, tapi toh Vicky tetap bersemangat mengajak Angel ke rumah sakit. Karena usut punya usut, Vicky berambisi untuk memiliki anak kembar sehingga ingin menjalani program untuk mendapatkan anak kembar. Mungkin kemarin dia terlalu cepat mengasumsikan, karena kan waktu kemarin itu minggu kemarin kita sempat dari Garut ya, habis off air di sana kita berdua nyanyi, tiba-tiba emang saya mual, pusing gitu, langsung saya berhenti ke UGD, ke rumah sakit, dikasih obat mual, tapi saya belum cek betul tentang kehamilan, benar hamil, udah hamil atau belum, kan saya belum bisa pastiin karena belum ke dokter banget gitu ya, gitu, belum ke dokter untuk cek pastinya.
Tapi dia sih menurut suami gejala-gejala itu kan gejala-gejala orang hamil gitu. Mungkin saya tiba-tiba kayak mual apa kayak gitu ya, diaminkan aja kalau emang benar ya diaminkan. Mungkin minggu depan nyari hari baru kita ke dokter sama-sama buat program. Kalau suami sih pengennya punya anak kembar kan gitu. Kalau saya sih apa aja, ikut aja gitu kan. Tapi dia lagi berusaha kalau misalnya ini belum hamil nanti pengen ke dokter bikin anak yang programnya kembar gitu. Tapi kalau misalnya sudah ternyata dicek ternyata hamil, ya udah gitu terima aja. Ya saya sih sekasihnya aja lah gitu. Ironisnya pemandangan bahagia Angel dan Vicky yang antusias menyambut anak pertama mereka seolah terusik oleh pelik persoalan hukum yang dilaporkan oleh sederet pihak, mulai dari pengacara Farhad Abbas, Vivi yang mengaku sebagai ibu dari anak Vicky, hingga sederet pihak yang menguak dugaan kasus penipuan Vicky. Dan kini, kabarnya sederet pelaporan polisi tersebut kian bergulir serius dan mengancam Angel Elga juga Vicky Prasetyo tersandung persoalan hukum. Uniknya alih-alih gentar, Angel justru mengutas sikap tenang menghadapi sederet persoalan hukum yang siap mengancam kebahagiaan mereka sebagai pengantin baru. Kalau mereka juga masih belum happy lihat kebahagiaan kita berdua, ya itu urusan mereka gitu ya. Kalau memang kita dipanggil, ya kita hadapi, kita hormati hukum gitu kan. Ya jalanin aja semuanya. Ya, istri soleha banget. Tapi Pelik masalah rupanya juga mengguncang artis Nadia Almira, bahkan menciptakan babak dramatis. Menjalani sidang proses perceraian di Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang, Jawa Barat, Nadia terlihat pontang-panting seorang diri karena Ray Randy sang suami yang digugat cerai dan konon melarikan Irsyad bayinya yang baru berusia 10 bulan memilih tidak menghadiri sidang. Tak pelak tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah Ray tidak hadir karena menghindari Nadia meminta anaknya? Entahlah, yang pasti sidang dengan agenda kesaksian dari pihak Ray kemarin itu pun pecah diwarnai pemandangan dramatis. Pasalnya alih-alih datang, Ray mengirimkan ibu kandungnya sebagai saksi yang datang menangis dan membujuk Nadia untuk kembali kepada Ray, menciptakan sebuah pemandangan pilu sekaligus mengejutkan. nya 42 kan 2017 mobilnya cocok. Alat sih ya, soalnya dia kekeh mau mempertahankan. Kalau aku masih galau, belum tahu. Tadi aku minta tolong sih sama mama dibantuin biar aku bisa ketemu sama anak aku. Cuman tadi dia bilang nanti dicoba diajakin ketemu dulu si Randy-nya gitu, terus baru akunya diajak juga. Saking kangennya dia sama anak, makanya Arya bawa anak dia. Itu kan bukannya diculik, bukannya diambil, kan itu memang darah dagingnya dia gitu sih, gitu. Pertemuan bertabur tangis antara Nadia Almira dan sang ibu mertua itu pun menjulangkan babak kejutan. Pasalnya dikabarkan sempat sakit hati karena Ray menikah untuk yang ketiga kalinya secara diam-diam, lengkap dengan dihadiri restu oleh ayah ibunya, tapi kemarin Nadia terlihat sabar dan legowo merangkul sang mertua. Mungkinkah ini sinyal bahwa Nadia akhirnya luluh dan mau rujuk dengan Ray berkat bujukan dan tangis sang mertua?
Jawabnya pun mengejutkan. Nadia tetap mengaku tak tahan jika harus menjalani kehidupan poligami. Batin Nadia sebagai wanita pun semakin teriris perih karena selama menjadi suami, Ray tidak pernah hadir dan menemani Nadia melewati masa-masa sulit, bahkan jarang menjenguk anaknya ketika sakit. Mungkinkah karena terlalu sakit hati di poligami, Nadia Almira jadi tak bergeming meski dibujuk sang ibu mertua lengkap dengan tangis sedih. Paling sifat aku sebagai perempuan yang gak ikhlas aja sih kalau dia sama orang lain lagi gitu. Kalau misalnya dia harus nambah lagi terus gitu. 17 Desember 2017 kemarin dia nikah lagi gitu, tanpa minta izin tanpa pengetahuan semuanya sih. Jadi papanya juga datang juga, sama keluarganya datang, jadi mereka menyaksikan gitu. Si ceweknya juga aku tanyain baik-baik juga nggak bisa diajak ngobrol, jadi ya gitu. Cuman memang Ray itu jarang banget pulang, terus jarang ketemu sama anak-anak, jarang ngurusin anak-anak gitu. Ya dari dulu sih memang punya suami kayak nggak punya suami gitulah, semua tuh sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa di rumah juga aku yang ngurusin sendiri gitu. Jarang ketemu, jarang di rumah gitu nih. Anak masuk rumah sakit aja seminggu lebih, hampir 2 minggu, cuman 2 kali datang. Yang satu cuman nggak nyampe 5 menit, cuman naruh minuman gitu doang terus pergi lagi, nggak gendong, nggak nyium, nggak apa. Yang satu lagi pas baru masuk itu pun cuman nggak nyampe 1 jam gitu. Jadi ya makanya aku agak kecewanya sih, udah deh anak nggak usah dijadiin alat deh buat lo mau bikin gue balikan gitu loh. Dulu juga pernah ditanya sama hakim, saat Nadia ditanya, bahkan dia menjawab saya bersedia di poligami. Pernah dia ngomong itu, saya dengar sendiri di ruang sidang. Makanya saya heran ketika waktu saat mediasi, jawabannya dia alasan macam-macam. Kemarin itu kan si Ray kan pulang dari umroh, ternyata dapat petunjuk dari Allah, ya dia ingin isi rumah tangga mereka baik lagi. Intinya menjalankan rumah tangga sebagai manusia seperti orang yang lain lah. Setelah kembali disibukkan berbagai kegiatan di panggung hiburan, Amar Zoni tampaknya tak berpuas diri hanya beradegan di depan kamera. Seperti apa kesibukan pemeran Ali di sinetron Anak Langit tersebut saat menjajal kebolehannya beraksi di belakang layar dalam pembuatan sebuah film pendek? Dan seperti apa pula potret kekompakan Giorgino Abraham dan sang adik Lorenzo Abraham saat bermain sepak bola bersama? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara yang berikut ini. Sejak kembali bergelut di panggung hiburan, kesibukan Amar Zoni kini tak hanya berkutat pada perannya sebagai Ali di sinetron Anak Langit. Mengaku masih memiliki waktu senggang, Amar ingin menyalurkan hobinya di dunia film, tapi bukan berlaga di depan kamera seperti yang selama ini rutin dilakoninya, melainkan berkiprah di balik layar dalam sebuah proyek film pendek. Amar yang siap memproduksi film pendeknya tersebut kini tengah merampungkan konsep dan menyusun kru serta para pemain yang akan terlibat nantinya. Bagi Amar, lewat film pendek itu pula ia bisa secara total menghidupkan silat harimau yang sudah mendarah daging dalam perjalanan hidupnya sejak kecil. Karena suka banget nonton film dan sekarang juga lagi pengen bikin proyekan untuk film pendek. Gue yang produserin sendiri dan gue yang juga punya konsep sendiri gitu loh. Jadi gue pengen bikin itu dan sekalian juga untuk memperkenalkan profil dari gue tentang silat harimau dan profil untuk perguruan gue juga di silat harimau gitu. Senang juga sih, bersyukur banget gitu dengan adanya pemain yang sekarang udah pada punya plot masing-masing, jadi ada waktu untuk punya kesibukan lain. Nah, kesibukan yang lain itu daripada dipakai yang enggak, dipakai yang nggak ada manfaatnya, jadi lebih baik dilempar untuk wah kayaknya lebih bagus gue punya konsep gue bikin aja deh film pendek.
Ingin total dalam penggarapan proyeknya nanti, Amar Zoni tak ingin terburu-buru mengeksekusi film pendek tersebut. Film yang sudah dikonsepkannya sejak sebulan terakhir masih dalam tahap praproduksi hingga sekarang. Lantas, benarkah Amar juga akan melibatkan sang kekasih, Ranty Maria, sebagai salah satu pemerannya? Ide ini udah dari sebulan yang lalu. Cuman kan kita pelan-pelan, kita nggak bisa. Gue nggak mau bikin langsung, oh iya gue iseng-iseng deh gue bikin, nggak. Gue pengen itu perfect gitu loh. Gue jadi pelan-pelan semuanya. Semua gue merekrut dari tim DOP-nya dan tim sutradaranya juga sekarang. Dari pemain-pemainnya juga sekarang gue udah hampir 1 bulan latihan terus. Karena kan itu hampir 80% itu action. Adalah teman-teman seperguruan juga, dan Ranty juga salah satunya, nanti saya akan libatin di situ juga. Dan pastinya Ranty beda banget sama yang kayak di sinetron. Pertimbangannya pasti pertama waktu karena dalam konsep yang gue bikin ini itu semuanya day, di outdoor gitu loh, siang. Jadi itu dimanfaatkan banget gitu loh. Dan kebetulan kan ini kan juga masih syuting. Jadi harus bisa bener-bener bagi waktu banget yang kan kalau misal kan nggak bisa kita bikin itu, oh ini besok libur, tiba-tiba besok libur terus kita bikin, nggak bisa gitu kan. Jadi harus dipersiapin dulu gitu loh. Saat Amar memilih menggarap film pendek di sela syuting sinetron Anak Langit, lain cerita dengan Giorgino Abraham dan Lorenzo Abraham. Kakak beradik yang sama-sama menggilai olahraga sepak bola ini menyalurkan hobi mereka di lapangan hijau saat tak disibukkan jadwal syuting. Dan bukan sekedar iseng dan hanya mencari keringat, sepak bola sudah ditekuni Gino dan Lorenzo sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar hingga ikut dalam sejumlah sekolah sepak bola SSB. Kita emang dari awal pas kecil gitu nggak tahu gimana, kayak awal-awal kita main sport bola sih, terus habis itu udah terbiasa gitu, lebih asik apa semua, sampai kita seriusin ikut sekolah sepak bola. Habis itu pokoknya kita hampir jarang banget sih kayak nggak masuk di SSB gitu. Aku ingat dari kelas 3 atau 4 SD gitu udah main bola. Kan punya passion di bola ya, dia punya passion yang sangat besar. Itu yang aku suka dari dia. Dia punya target untuk karir dia masa depan. Dan pertandingan seperti ini atau kita lagi latihan, kalau udah soal bola dia keras banget gitu. Dia nggak pandang oh ini kakak, ini sahabat. Kalau dia lagi bener-bener orang itu salah, dia bener-bener marah gitu. Dia nggak mau itu lebih tua, lebih muda. Itu bagusnya sih. Jika Giorgino hanya bisa menikmati sepak bola saat tak jalani syuting stripping, maka berbeda halnya dengan Lorenzo yang benar-benar ingin fokus sebagai pesepak bola profesional. Bahkan operasi di bulan Maret tahun 2017 lalu lantaran ligamennya putus dan harus berhenti total bermain sepak bola selama 7 bulan, tak menghentikan tekad Lorenzo untuk kembali ke lapangan hijau. Ligamen aku sobek di sini sama sini udah 2 kali. Tapi itu masih aman, itu nggak butuh operasi ankle juga, nggak butuh operasi apa semua. Yang butuh operasi itu Maret tahun lalu aku main bola di sini dari lutut sampai ke bawah kiri ini nggak mau ngikut, jadi kayak kepelintir gitu. Dan itu ototnya di belakang sini namanya ACL, itu putus, jadi kayak diperes gitu, kayak melawan arah gitu. Ini jadi ototnya kayak gini. Ini kakinya kayak gini, ini semua badan aku mau ngikut, tapi yang dari lutut ke bawah nggak mau ikut. Terus itu sakit banget itu waktu itu. Aku MRI, terus Selasanya aku ke dokter aku yang biasanya aku kayak ankle gitu-gitu, aku kontrol di sana apa semua. Dia bilang harus operasi, harus operasi soalnya ototnya ACL-nya putus. Terus ini bekas operasinya. Lorenzo yang harus menjalani operasi karena cedera ligamen juga siap terbang ke Belanda demi mengejar cita-citanya menjadi pesepak bola dunia. Lantas, benarkah dalam waktu dekat Lorenzo siap meninggalkan panggung hiburan dan mengejar impiannya di negeri kincir angin? Jadi aku benar-benar udah mau ngomong sama papa mama, aku bilang aku mau ke Belanda, aku mau coba. Tapi tahun lalu Maret aku musibah ini dan aku operasi. Nah, itu aku harus itu off 7 bulan. Nah, aku mundur sampai benar-benar ini pulih tahun ini. Semoga sih secepatnya ya.
Semoga secepatnya. Aku pengennya sih Maret paling telat. Maret. Ya mundur-mundur dikit April. Sementara itu, seperti apa bangganya Andy Arfian saat perannya sebagai Tony di film Pengabdi Setan diganjar nominasi pemeran pendukung pria terbaik di ajang IBOMA 2018? Seperti apa pula hebohnya saat Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla berkunjung ke salah satu sekolah di Bogor? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Jelang malam puncak Indonesian Box Office Movie Awards 2018, Jumat 23 Maret 2018 mendatang, Dewan Juri telah menentukan nominasi dari sejumlah kategori. Selain kategori film box office terbaik, kategori pemeran utama pria dan pemeran utama wanita terbaik juga muncul nama-nama tak kalah top dari kategori pemeran pendukung pria terbaik. Dan salah satunya adalah Andy Arfian yang berperan sebagai Tony dalam film Pengabdi Setan, film horor terlaris di tahun 2017 dengan raihan 4,2 juta penonton lebih. Lalu seperti apa rasa bangga sekaligus tak percaya Andy Arfian saat namanya bersanding dengan aktor top seperti Gading Martin hingga Reza Rahardian dalam kategori yang sama? Saya juga baru tahu kapan nih? Tadi kalau nggak salah tadi pagi kalau masuk dalam nominasi pemeran pendukung pria terbaik itu. Ya alhamdulillah sih seneng banget, bersyukur juga bisa dapat kategori itu. Ya awalnya kan kita kerja berkarya itu cuman ya berkarya aja, nggak mikirin apa-apa. Tapi kalau emang dapet tambahan kayak gini ya seneng sih alhamdulillah. Dari dipilihnya hanya 10 film yang box office kan, jadi pasti itu juga berat-berat saingannya, nggak semudah yang kemarin-kemarin. Jadi ya berharap aja bisa dapet piala minimal ya 3, 4, 5 lah. Sebenarnya kayak intinya sih balik lagi ke bersyukur ya, karena mungkin saya masih muda tapi saya udah bisa dibandingkan atau dipersaingkan dengan mereka gitu ya. Kalaupun nanti saya menang, saya bakal berterima kasih juga sama mereka karena mereka udah ngasih kesempatan saya untuk dapat piala gitu. Jadi biar sayanya bisa lebih semangat lagi berkarya. Lewat perannya sebagai Tony pula, nama Andy Arfian kian tenar di jagat hiburan tanah air. Bahkan Andy tak pernah menyangka jika film horor garapan sutradara Joko Anwar tersebut diapresiasi begitu besar oleh pecinta film tanah air. Apalagi ketika kini orang-orang lebih kerap menyebutnya dengan nama Tony. Saya jadi lebih dikenal sama orang banyak, dikenal sama pengamat-pengamat film, dikenal sama orang-orang yang emang tugasnya itu di dunia perfilman. Dan orang-orang di masyarakat pun juga jadi kenalnya saya dengan nama Tony gitu. Kalau lagi jalan tiba-tiba ada yang manggil, Tony gitu. Tony udah disisirin belum ibunya gitu. Tony ibunya mana gitu. Terus saya ketawa aja. Halo pemirsa Hotshot, jangan lupa saksikan IBOMA di SCTV tanggal 23 Maret 2018. Dia udah datang. Tidak usah takut, Nona. Kami ini petugas hotel. Gua kasino. Wow. Percayaan amat. Kamu pengen tahu tentang aku? Neros? Orang ngelakuin satu hal cuma karena satu alasan, yaitu cinta. Berbeda dengan rasa bangga Andy Arfian yang masuk nominasi pemeran pendukung pria terbaik di ajang IBOMA 2018, dua bintang film Teman Tapi Menikah, Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla, tak menyangka jika mereka disambut sangat meriah saat berkunjung ke salah satu sekolah di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat kemarin. Riuhnya suasana para siswa menyambut kehadiran Adipati dan Vanessa bahkan telah terjadi menjelang acara meet and greet digelar di sekolah tersebut.
Selamat sore nih kamu, selamat sore lagi. Selamat sore semuanya. Asik banget ya, buat saya selalu ramai luar biasa kita berdua. Kita bertiga udah sama, ada yang mau nggak? Nanti akhirnya gue punya. Sebelumnya kita punya ada satu persembahan dulu. Sekarang ngeliat langsung, kaget lah, tatapan mata. Buat foto bareng, salaman juga. Itu parah. Nervous parah sih. Iya benar. Bos sekolah lainnya. Sasa, silakan. Jangan minta peluk dong. Asik. Seru banget tadi, rame banget. Tadi sebenarnya aku tuh masih ngantuk. Turun dari mobil pas lihat rame-rame langsung kayak wah, semangat lagi gitu. Iya. Seru banget sih. Seru banget dan semuanya aktif dan mereka tuh meriah banget. Tak hanya melihat antusias siswa dan siswi di sekolah tersebut, Adipati dan Vanessa juga sangat senang bisa terlibat dalam film Teman Tapi Menikah yang merupakan potret nyata dalam kehidupan Dito dan Ayudhya. Lantas, benarkah Adipati dan Vanessa juga pernah melewati masa-masa di mana mereka jatuh hati pada teman sendiri semasa sekolah? Kisah mereka ini sebenarnya emang relate banget sama semua orang ya. Dan bahkan gue sendiri tuh pernah ada di posisi itu dulu gitu. Suka sama sahabat sendiri tuh ada gitu. Dan emang manusiawi lagi, wajar. Karena emang cewek sama cowok kalau udah sahabatan nyaman banget, udah ketergantungan, pasti ada aja rasa yang nongol tuh. Jangan lupa saksikan film Teman Tapi Menikah Tanggal 28 Maret 2018 di seluruh bioskop di Indonesia. You have to call me Dito Percussion. Artis! Mungkin bukan emang itu tujuan utama lo ya, tebar pesona buat dapetin cewek ya kan? Sayang kan juga harus milih-milih, Ca. Emangnya nggak capek kayak gini terus? Ya Bang, lo kali 12 tahun ngebet sama gue. Woi! Serius, gue kira lo kesambet. Bersama karyawan SCTV, seperti apa meriahnya nonton bareng film Takut Kawin? Seperti apa pula Amanda Rolls berbagi cerita tentang perannya sebagai Ayla di film The Perfect Husband yang 180 derajat berbeda dengan kesehariannya. Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Gue Bimo. Lo mantannya Lala kan? Yang ngebatalin kawin kan?
Kencan bersama anak. Itulah yang pekan ini dilakukan artis Asri Welas bersama Ibam sang putra. Bersama-sama, Asri dan Ibam terlihat kompak melakukan aksi nobar alias nonton bareng film Takut Kawin yang juga dibintangi oleh Asri Welas yang berperan sebagai ibu Herjunot Ali. Ini mau nobar film Takut Kawin. Sama siapa nih? Sama Ibam. Ibam mau ikut? Ya, Ibam nonton juga ya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih udah nonton. Keluar dari gedung teater pasca nobar film Takut Kawin, Asri Welas dengan senang hati menjadikan Ibam sang putra sebagai pengkritik utama akting yang diperankannya. Rupanya Asri senang mendapatkan kritik jujur dari anaknya sendiri untuk mengukur kualitas aktingnya. Uniknya bukan hanya Ibam putra Asri Welas yang memuji akting Asri, tapi sederet karyawan SCTV yang juga ramai ikut melakukan nobar film Takut Kawin pun turut memberikan pujian ciamik tidak hanya kepada Asri Welas ataupun Herjunot Ali sang bintang utama, tapi Babe Cabita sang pemeran pembantu pun turut menuai pujian. Tak heran jika film Takut Kawin kabarnya sukses membuat para penonton ingin menonton lagi dan lagi karena kecanduan sensasi baper. Gimana Mami? Lain ya Mami ya? Setiap film lain ya? Iya bagus tapi agak aneh. Apa sih? Agak aneh. Kenapa aneh? Karena suaranya Oh, suaranya ceprek maksudnya. Filmnya bagus, baper, jadi pengen nonton. Lucu, seru. Pengen nonton lagi. Paling lucu sih mamanya sama papanya sih ya. Real banget. Sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sejauh ini orang yang komentar sama aku tuh filmnya, wah ternyata bagus, wah keren banget. Ada yang bilang bukan hanya lucu, ini dramanya Indah sama Junot ini benar-benar kalau menurut aku klop gitu. Mereka tuh chemistry-nya klop, padahal kita readingnya nggak begitu lama mereka ya. Tapi mereka bisa benar-benar profesional. Chemistry-nya dapat banget. Ya buat yang belum nonton, jangan lupa mumpung filmnya masih ada, nonton film Takut Kawin di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Sementara itu, di lain kisah, Amanda Rolls berbagi cerita tentang tantangan yang dihadapinya saat berperan sebagai Ayla di film The Perfect Husband. Sosok Ayla yang tomboy serta kerap bergaya ala anak band disebut Amanda 180 derajat berbeda dengan kesehariannya. Tak hanya tentang pendalaman karakter saja, Amanda juga harus mengeluarkan energi ekstra selama proses syuting, di mana ia harus meluapkan emosi hampir di seluruh adegan yang dimainkannya. Mendalami karakternya si Ayla ini karena karakternya itu bandel, terus kayak pokoknya beda banget daripada karakter aku sebelum-sebelumnya di film yang lain. Pokoknya karakter si Ayla ini tuh kayak tomboy banget, sedangkan aku aslinya feminim, terus juga dia itu bandel, terus apa ya, marah-marah mulu. Di film ini tuh dia tuh basically 90% marah-marah mulu. Jadi itu sih yang berat. Sampai suara aku itu abis sempat pas syuting karena aku teriak-teriak marah-marah, suaraku sempat abis. Dan itu yang jadi kendalanya sih. Saat mampu melewati tantangan menjadi sosok yang jauh berbeda dengan sosoknya di dunia nyata, Amanda Rolls justru mendapat tantangan berbeda dari kekasihnya sendiri. Amanda yang mengaku masih kerap terbawa gaya Ayla di dunia nyata, justru kerap diprotes oleh sang pujaan hati. Kalau ke bawah sih mungkin gayanya sedikit ke bawah ya, lebih nggak jaim. Tapi kalau marah-marahnya enggak lah. Dia sih bilang bagus gitu kan, cuman ya dia lebih suka aku yang feminim lah tetap. Dia nggak suka yang terlalu kayak gitu, stylenya kan kayak gothic gitu kan. Kalau si Ayla ini kayak anak band gitu kan pacarnya, jadi dia gayanya tuh rock and roll banget, metal. Pacarku nggak suka yang kayak gitu. Kalau misalnya pakai apa tuh eyeshadownya hitam, suka horor katanya, jadi horor. Hai, aku Amanda Rolls. Jangan lupa untuk nonton film The Perfect Husband mulai tayang tanggal 12 April 2018 di seluruh bioskop Indonesia. See you guys. Pak,
Maaf Pak, saya janji. Saya bakal tanggung jawab. Kamu Ayla kan? Saya calon suami kamu. Pendidikannya bagus, prestasinya banyak. Susah dibandingkan sama si begundal itu. Kalau mau cari calon istri, sing penting bibit, bebet, bobot. Bobot yang gendut. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justy Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu.